Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Putra, NIM 2014-020073. Tugas UTS tentang ilmu al-lughah an-nafsi. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori dalam linguistik. Apa-apa saja teori dalam linguistik itu? Terdapat 4 pembagian teori linguistik. Yang pertama, ada yang namanya teori Ferdinand de Saussure. Yang kedua, ada yang namanya teori Leonard Bloomfield. Yang ketiga, ada yang namanya teori John Rutherford. Yang keempat, ada yang namanya teori Noam Chomsky. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguis Swiss yang sering disebut sebagai bapak atau pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal, Cours de linguistique générale, pada tahun 1916 diterbitkan oleh murid-muridnya Billy dan Schehey berdasarkan catatan kuliah setelah beliau meninggal. De Saussure disebut sebagai bapak linguistik modern karena pandangannya yang baru mengenai studi bahasa yang dimuat di dalam bukunya itu. Pandangan-pandangannya itu antara lain mengenai: yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik dalam studi bahasa. Kita masuk ke apa itu telaah sinkronik. Telaah sinkronik ialah telaah yang mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu. Contohnya Al-Kisah, Syah, dan Sebermula. Termasuk yang kedua, yaitunya telaah diakronik. Apa itu telaah diakronik? Telaah diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa yang digunakan oleh penuturnya. Contohnya, sastra, makna lamanya merupakan tulisan, sedangkan makna barunya adalah karya seni bahasa spesialis. Yang kedua, perbedaan language dan parole. Language merupakan bahasa secara umum yang bersifat abstrak, sedangkan language artinya bahasa tertentu sebagai suatu sistem tertentu seperti bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Language ialah bahasa sebagai suatu sistem yang mengandung kaidah-kaidah dan telah menjadi konvensi. Apa itu parol? Parol ialah bahasa sebagai ujaran yang dihasilkan secara individual. Parol merupakan keseluruhan dari apa yang diajarkan, termasuk konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutur dan pengucapan. Perbedaan signifian dan signifiti. Signif atau konsep petanda. Signif adalah pengertian atau kesan makna yang berada di dalam pikiran manusia. Contohnya penanda suara azan di masjid yang bermakna telah masuk waktu sholat. Sedangkan signifian ialah atau imaji bunyi atau penanda ialah citra bunyi yang timbul dalam pikiran manusia. Contohnya seperti suara atau bunyi mobil kebakaran berbeda dengan bunyi mobil ambulan. Kita masuk kepada teori Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield tahun 1887 sampai 1949, seorang tokoh linguistik Amerika. Sebelum mengikuti aliran behaviorisme dan Watson dan Weiss, adalah seorang penganut paham mentalisme yang sejalan dengan teori psikolog Wundt. Kemudian beliau menentang mentalisme, mengikuti aliran perilaku atau behaviorisme. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan linguistik Amerika, terutama sekolah linguistik Yale yang didirikan menurut ajarannya. Teori linguistik Bloomfield ada beberapa istilah yang perlu dikenal, yaitu yang pertama, fonem.
Fonem ialah satuan bunyi terkecil dari distinktif dalam leksikon suatu bahasa seperti bunyi U pada kata bahasa Indonesia baku. Karena bunyi itu merupakan bunyi distinktif dengan kata bakal. Yang kedua, morfem. Morfem ialah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna untuk leksikon. Umpamanya dalam kalimat Ahmad menerima hadiah, terdapat morfem Ahmad, me, terima, dan hadiah. Frase ialah unit yang tidak minimum yang terdiri dari dua bentuk bebas atau lebih. Umpamanya dalam kalimat adik saya sudah mandi, terdapat dua buah frase yaitu frase adik saya dan frase sudah mandi. Yang selanjutnya kata. Kata ialah bentuk bebas yang minimum yang terdiri dari satu bentuk bebas dan ditambah bentuk-bentuk yang tidak bebas. Misalnya pukul, pemukul, dan pukulan adalah kata, sedangkan P dan pukul bukan kata, tetapi semuanya P, an, dan pukul adalah morfem. Kalimat adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Misalnya, Ahmad duduk di kursi. Ahmad melihat gambar dan ibu dosen itu cantik. Yang ketiga, teori John Rupert Firth. John Rupert Firth pada tahun 1890 sampai 1960 adalah seorang linguis Inggris yang pada tahun 1944 mendirikan sekolah linguistik deskriptif di London. Menurut Firth, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Firth ada yang namanya konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Menurut Firth, struktur bahasa itu terdiri 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik, leksikon, morfologi, sintaksik, dan semantik. Arti atau makna menurut teori Firth adalah hubungan antara satu unsur pada satu tingkatan dengan konteks unsur. Yang pertama, hubungan setiap fonem dengan konteks fonetiknya, hubungan fonem satu sama lain dalam kata. Yang kedua, hubungan kata-kata satu sama lain dalam kalimat. Yang ketiga, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain, hubungannya dengan kata lain. Yang keempat, jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan. Yang kelima, hubungan kalimat dengan konteks situasi. Yang terakhir, yaitunya teori Noam Chomsky. Nama lengkapnya beliau ialah Avram Noam Chomsky. Lahir pada tahun 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia lahir di tengah keluarga Yahudi radikal keturunan Rusia. Ayahnya William Chomsky merupakan seorang ahli bahasa Yahudi yang terkenal. Dia adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif transformasinya yang dianggap telah membuat satu sejarah baru dalam psikolinguistik. Teori linguistik Chomsky menyangkut adanya pasangan penutur pendengar yang ideal. Di dalam sebuah masyarakat tutur yang betul-betul merata dan sama, keduanya penutur dan pendengar itu harus mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik. Menurut Chomsky, perkembangan teori linguistik dan psikologi yang sangat penting dan perlu diingat dalam pengajaran bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek kreatif pengguna bahasa. Yang dimaksud dengan aspek kreatif ialah perilaku linguistik yang biasa bebas dari rangsangan, bersifat mencipta dan inovatif. Yang kedua, keuniversalan struktur dasar linguistik. Yang dimaksud dengan keuniversalan linguistik dasar adalah prinsip-prinsip abstrak yang mendasari tata bahasa generatif. Yang ketiga, keabstrakan lambang-lambang linguistik. Yang dimaksud dengan keabstrakan lambang linguistik adalah bahasa rumus
rumus atau kaidah-kaidah yang menentukan bentuk-bentuk kalimat. Dan penafsirannya artinya yang rumit bukan merupakan sesuatu yang konkret, melainkan yang merupakan sesuatu yang abstrak. Yang keempat, peranan organisasi intelek nurani struktur di dalam proses kognitif mental. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.